Kalau kita ingat seorang nabi di kalangan Bani Israel yang sangat diharapkan kemunculannya, yaitu Nabi Samuel. Jadi Nabi Samuel ini, itu Samuel itu dalam bahasa Ibrani itu artinya Allah mendengar pintaku. Karena lama anak laki-laki tidak muncul. Jadi karena lama anak laki-laki tidak muncul, seorang perempuan berdoa kepada Allah agar dikaruniakan anak laki-laki. Nah, dapatlah Samuel ini. Dikasih dia nama Samuel. Jadi ketika dia mulai usia balik, dia dimasukkan oleh ibunya ke tempat ahli ibadah supaya dia belajar agama di sana. Dia langsung dimasukkan. Setelah itu makin lama makin besar, umur sekitar 40 tahun, datanglah malaikat Jibril memberikan wahyu kepadanya untuk menyampaikan kebenaran kepada Bani Israel. Ini salah satu nabi yang sangat dihormati Bani Israel. Biasanya kan Bani Israel pelawan, tapi kalau untuk Nabi Samuel ini nurut dia. Itu aneh ya. Apa kata orang Bani Israel kepada Nabi Samuel ini? Wahai Nabi, kita ini kan sudah lama terjajah. Kita ini susah. Kita ini tidak bisa masuk ke Baitul Maqdis karena ada tentara yang dikepalai oleh Jalut. Jadi Jalut itu tuh tubuhnya sangat besar, Pak. Dan memang takut orang kalau lawan Jalut. Kalau di film Goliat, itu dia tuh. Kalau di film kan ada Goliat, itu sebetulnya lawan Nabi Daud. Jadi kemudian kata Bani Israel ini, kami udah diusirnya, kami sudah terjajah. Jadi tolonglah angkat raja untuk kami supaya kami bisa melawan Jalut. Kalian minta perang, nanti betul-betul diwajibkan perang, kalian tidak mau. Itu dia udah disampaikan oleh Nabi Samuel. Sama lah kayak kita sekarang nih kan, tidak ada pengajian lah. Adakanlah sama nih, kita nih sama Bani Israel kadang-kadang beda-beda tipis juga sebetulnya. Tidak ada pengajian, ada orang corona, masa ada pengajian? Tidak bahaya tuh. Nah sama nih orang Bani Israel minta gitu juga, angkatlah kami raja, kami pasti mau berperang. Nanti kalian sudah diwajibkan, kalian tidak mau, kami pasti mau, kami mau berperang. Tak mungkinlah kami tidak mau anak-anak kami dibunuh, kami diusir. Nah diangkatlah raja. Cara pemilihan rajanya, kalau Allah yang menunjukkan, mudah caranya, tidak banyak memakan biaya. Disuruh Nabi Samuel, ukur tongkatmu, siapa yang sama tinggi dengan tongkatmu jadi raja. Cuman itu aja, tidak banyak biayanya. Ikutlah, berapa orang kandidat silakan ukurlah. Jadi puas hati semuanya, karena semua bisa ikut. Hanya satu orang yang sama tingginya dengan tongkat Nabi Samuel, namanya Tolut, petani miskin, tapi diberikan Allah kelebihan fisik dan kecerdasan. Makanya kita masing-masing kita ini sudah diberikan talent oleh Allah. Sempat kita dapat talent kita. Makanya kalau sekarang ada tes Stephen kan, jadi kita tahu bakat kita tuh ngarahnya kemana. Kemudian kita dalami itu, insya Allah kita akan jadi orang yang ikhlas karena kita mengerjakan pekerjaan yang kita cintai. Kalau kita sudah mengerjakan pekerjaan yang kita cintai, kita ahli dalam bidang itu, jangan ditanya, duit akan berdatangan. Sementara kita tidak terlalu tertarik dengan hal itu, itu enaknya. Tapi kalau misalnya kita masuk kerja, kemudian kuliah supaya dapat masuk jadi pegawai, itu jadi kurang ajar nanti itu. Karena dia tidak bidang dia. Akhirnya berapa ngurus KTP 2, KK 1. Kalau ikut prosedur Pak setahun. Tapi bisa lah kita bantu. 1,5 aja lah Pak. Saya tidak lah minta banyak-banyak. Kan inilah kayaknya. Kertas 3 lembar 1.500.000. Itu Pak. Tapi itu di Zimbabwe, tidak di sini.
Sini manalah ada macam-macam. Karena dia mengerjakan pekerjaan yang tidak dia cintai. Jadi kalau kita nih mau sukses, temukan bakat kita, ahli kita dalam bidang itu. Insya Allah kita jadi orang ikhlas. Kita tidak akan memikirkan uang, tapi uang itu datang. Nah, uang itu datang jadinya. Begitu diangkat Tolut menjadi raja, apa yang keluar dari mulut Bani Israel? Masa Tolut pula? Mulai nih. Tadi minta raja, udah diukur yang sama tinggi Tolut, masa Tolut yang jadi raja? Sebanyak ini kami yang kaya-kaya, kami ada yang bertenaga, cerdas juga, kok petani macam Tolut? Jadi kita jangan pernah menganggap remeh orang. Cuman kadang kita itu, misalnya ada orang macam Tolut, cerdas, tenaga kuat, tapi tidak ada duit, maju jadi anggota dewan. Menang tidak kira-kira? Tidak menang. Duit tidak ada, mana bisa menang ya. Makanya susah kita jadinya nih. Kalau kita berubah lah, pemuda-pemuda satu orang sampaikan ke 10 orang, kita pokoknya mikir uang. Dikasih betul kita uang 5 juta satu orang kali 5 tahun cuma berapa satu hari dapat? Sikit kan Pak ya? Berapa betul lah kita dapat. Jadi jangan mau kita diukur dengan uang. Uang itu bisa dicari itu. Tapi kesejahteraan hati ini yang paling sulit untuk diraih. Sudah kita nyesal nanti jadi. Nah jadi Tolut mau tidak mau, suka tidak suka diangkat menjadi raja Bani Israel. Begitu Tolut menjadi raja Bani Israel, mulailah diperintahkannya, oke, siapkan diri, aku pimpin kalian perang melawan Jalut. Nah, terpaksa lah ikutlah semuanya kan. Tapi sambil ngomel juga, awak pula diatur-atur, itu macam itu. Pandailah ngatur-ngatur orang. Kemarin ini baru petani cuman. Tapi ikut juga. Nah, salah satu yang ikut adalah Nabi Daud. Cuman Nabi Daud masih remaja waktu itu. Apa pesan bapak Nabi Daud? Jangan kamu maju ke depan. Kamu tetaplah di belakang untuk menyediakan makanan abang-abangmu. Karena abang-abang Nabi Daud juga ikut jihad. Dalam riwayat berapa orang yang pergi? 7.000. Begitu sampai di sungai, apa kata Tolut? Kita diuji dengan sungai ini. Siapa yang hanya mencuci-cuci tangan dan menceduk-cedukkan kakinya ke air, berarti dia ikut menjadi pasukanku melawan Jalut. Siapa yang meminum airnya, maka mereka tidak ikut denganku. Dari 7.000 orang, yang minum 6.700 orang, tinggal 300 lagi. Macam inilah dulu pengajian ramai gitu kan. Tinggal ini lagi. Begitulah, sama kan keadaannya. Jadi sebetulnya sekarang ini sejarah yang berulang sebetulnya. Makanya kalau kita belajar sejarah, kita tidak akan kaget melihat apapun yang terjadi saat ini. Tak kaget lagi kita. Ini sudah terjadi kok di masa lalu. Nah, mau tidak mau Nabi Tolut hanya bertempur dengan 300 orang tentara. Tapi ternyata hanya 300 orang yang bertempur, tapi memiliki kesungguhan hati. Walaupun kita sedikit, tapi memiliki kesungguhan hati, memasah syahwat kita untuk tetap hadir. Memang sekarang ini itu di YouTube bisa kita lihat apa kajian, semua ada. Pertanyaan mudah kita mencari jawabannya. Cuman hadir itu tetap berbeda dia. Baru mendapatkan keutamaan majelis ilmu, silaturahim, dinaungi oleh malaikat, selama duduk didoakan malaikat sampai masuk waktu isya. Itu tuh yang mahal. Itu yang mahal. Makanya orang walaupun banyak kajian di YouTube, dia tetap datang. Walaupun dia bisa mencari jawaban di mana aja, tapi dia tetap hadir di majelis itu. Nah, itulah kedahsyatan majelis ilmu ini. Paling tidak dosa-dosa yang kita lakukan sehari tadi ini pupus semuanya. Karena asbab kita didoakan malaikat. Karena kita didoakan malaikat sekarang ini. Kan dosa kita ini banyak. Apa kita yang tidak berdosa dalam satu hari ini? Jadi itulah gunanya kita hadir. Nabi Samuel memerintahkan Tolut dan ternyata banyak yang tidak
ikut berperang. Apakah satu kali itu Bani Israel membuat kecewa? Nabi Musa pun kecewa dibuatnya. Udah sampai di seberang. Itu kan kejadiannya juga bulan Muharram. Memulai hidup baru. Udah sampai di seberang. Kemudian apa kata Nabi Musa? Kita akan berperang masuk bumi Palestina. Apa jawaban Bani Israel? Silahkan kau pergi berperang bersama Tuhanmu, biarkan kami di sini. Tidak ada yang mau ikut satupun. Akhirnya berapa orang yang pergi? Cuma 3. Yusha bin Nun, Nabi Musa, Nabi Harun. Itulah yang berperang ini. Nah, jadi jangan kita sampai seperti orang Bani Israel. Banyak pengennya, tapi begitu diadakan, anda pula mau ikut. Nah, sebetulnya gini, orang banyak mencari alasan. Penyakit alasannya apa namanya? Penyakit eksusitis. Ini penyakit paling berbahaya. Dia memang tidak menyentuh badan kita, tapi penyakit alasan ini itu paling berbahaya. Kita suka mencari alasan itu. Disebabkan karena apa? Kita takut dampak buruknya, sehingga kita akhirnya suka berbohong. Jadi kalau kita takut dampak buruk, nanti jujur aku marah dia, nah itu yang banyak orang kena. Itu penyakit eksusitis. Dia mencari alasan, takut dia ngomong betul nanti bahaya pula bagi aku jadinya. Misalnya kita melakukan kesalahan nih, kita minta maaf, aku minta maaf sama kau, aku sempat menjelek-jelekkan kau kemarin. Oh, gara-gara kau, akhirnya ribut jadinya kan. Nah, jadi orang banyak takut seperti itu. Jujur kita ngomong, jangan banyak alasan. Kenapa tidak hadir pengajian? Tidak berani aku ngasih alasan. Tidak ada alasan. Nah, itu yang bagus. Tidak ada alasan. Ini terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Nanti akan kita bahas. Makanya orang banyak cenderung inginnya dia tuh berbohong. Nah, jadi dia beralasan, sebenarnya dia bohong. Kemudian kita selama ini tidak tahu, ada enggak akhir-akhir ini yang sering sakit kepala, sakit punggung? Ada enggak? Ada enggak merasakan kok sakit kepala susah hilang ya? Depresi, gelisah. Kalau ada satu obatnya ini. Jadi dilansir dari Healthy Me Up namanya. Gangguan kesehatan muncul gara-gara sering berbohong. Jadi makanya betul kata Profesor Dr. Emoto itu, 80% penyakit itu dari pikiran, 20% dari makanan. Dan ternyata orang yang sering sakit punggung, depresi, kemudian sering sakit kepala, salah satunya karena sering berbohong. Itu dampaknya. Kami kan bohong untuk kebaikan, Ustaz. Kalau kata Rasulullah, bohong untuk kebaikan itu dibolehkan pada 3 tempat. Dalam peperangan itu malah dianjurkan bohong, karena kita harus pakai taktik. Makanya Rasulullah waktu perang Khandaq itu kan intelijennya berbohong itu, masuk ke pasukan musuh, nyamar dia jadi pasukan Quraisy untuk mengetahui kekuatan pasukan Quraisy. Harus bohong kan? Jadi memang itu gunanya dia. Sampai apa kata pemimpin Quraisy waktu itu, ini cuaca hujan lebat, angin kencang, kita tidak akan tahu siapa yang di samping kita. Pegang tangannya, tanya namanya. Langsung dipegangnya tangan orang kafir. Kau siapa? Daripada dia yang kena tanya, dia nanya duluan. Akhirnya tidak ketahuan. Jadi dalam perang itu halal berbohong, memang diharuskan berbohong itu. Di dalam perang, yang tua-tua semua kasih rambut warna hitam biar nampak gagah kan. Jadi itu picu juga orang muda-muda pasukannya, udah parah-parah bentuknya kan. Dan jalan dianjurkan angkuh. Jalan itu dianjurkan angkuh di dalam perang. Kalau di luar jangan buat macam itu, sakit hati orang nengok kita. Jadi ada gayanya, kalau bahasa kita kegadang-gadangan gaya dia jalan. Datang sahabat bilang, ya Rasulullah, tengok gaya jalannya seperti itu, sombong betul dia. Jalan seperti itu halal dalam keadaan perang, dibolehkan. Itu menipu boleh di dalam perang, karena itu siasat, itu dibolehkan.
malah jujur nggak boleh, kalah kita jadinya kan. Terbayang nggak orang perang jujur ya, aku sembunyi di sini ya, nanti kau jangan lihat sini, nanti tertembak sama aku nanti. Nah, itu tahu orangnya dia. Nah, susah lah kalau jujur pula perang, kapan kita menangnya? Sengaja dinampak-nampakkannya senjatanya, jangan arah ke sini, kan ada musuh arah jam 12 kan gitu. Akhirnya diumumkan lah, jangan ada yang bohong. Aku megang senapan, kalian menghindar ya, aku di sini. Kan tak mungkin kan. Kemudian yang kedua, bohong yang dibolehkan ketika mendamaikan orang yang bertengkar, itu boleh dianjurkan bohong. Ada suami istri berantem, pisah sama suaminya, udah sampai pisah rumah dia, tapi belum cerai. Nah, kita samperin suaminya, nangis-nangis aja kerja kakak sekarang nih bang, udah seminggu nih, padahal kita nggak ada kakak tuh nangis, dia diam aja ya, malah happy dia. Itu boleh, itu boleh Pak. Itulah dia tuh kan udah bangga lah suaminya kan, sangkanya bisa jauh dari aku mungkin. Padahal saat dia ngomong tuh istrinya tuh, alhamdulillah ya Allah, apa otak aku. Kalau di rumah ini sakit hati nengoknya, tidur ya kerjanya. Kakak selalu nanya-nanya abang, malam gelisah dia, air mata, nangis terus. Itulah kakak mau ketemu sama abang tuh, dia mau ngobrol lah sama abang. Nanti pergilah kita ke istrinya, ondeka abang pingsan-pingsan ketika disebut nama kakak, ada GR lah kakak, matilah dia tuh, gitu ya. 10 macam dia tuh ngantri sekarang ya, kan gila kayak. Nah itu boleh. Itulah abang mau berjumpa dengan kakak kata di restoran ya. Nanti kan ketemu berdua, saling-saling nanam santing lah dua-dua itu. Ngomonglah duluan. Enggak lah, kan kau yang ngajak jumpa. Sorry ya, abang ngajak jumpa. Nah itu boleh, mendamaikan orang yang bertengkar. Kemudian bohong yang diajarkan ketiga kata Rasulullah apa? Berbohong memuji istri. Istri berbohong memuji suami. Itu sangat dianjurkan. Coba kalau perempuan dapat suami jujur, pasti sedih. Masa udah capek, enak bang, wih, main. Perempuan macam apa nih? Masa nak pandai, pasti sakit hati ya. Jadi Rasulullah mengajarkan ketika Ummul Mukminin Aisyah salah memasukkan gula, dimasukkannya garam. Rasulullah minum sampai habis dengan senyuman. Curiga Aisyah, biasa Rasulullah ada ninggalin agak sedikit gitu, tapi ini kali ini dihabiskan. Kenapa kau habiskan ya Rasulullah, kau tidak meninggalkan untukku? Kali ini betul-betul nikmat buatanmu Aisyah. Itulah supaya istri tidak tersinggung. Curiga Aisyah, dicongkelnya gelas tuh rasanya asin ya Ustaz. Kan enak jadinya, so sweet nak tuh. Jadi carilah yang macam itu, akhwat, sabar-sabarlah, minta ke Allah terus dapatlah suami yang romantis, penyayang. Yang ikhwan pun persiapkan diri untuk menjadi suami seperti itu, super sabar, super tabah, memaklumi kekurangan istri. Istri kalau meracau ruqyah dia, kalau tidak bisa kasih rupiah. Kalau udah disupport sama rupiah biasanya agak diam. Pasti tersinggung orang yang dengar. Tak tahu Ustaz materi kami ini, materi aja. Nah kemudian apalagi kenapa kok bisa orang yang sering berbohong itu kena sakit punggung, sakit kepala? Salah satu, kalau kita berbohong, kita mengeluarkan alasan, itu kita agak cemas kalau ketahuan. Kalau ketahuan agak cemas, malu. Nah ketika kita cemas, ginjal kita itu tidak bisa dia nyaring darah, karena darah menjadi kental, sehingga serabut-serabut ginjal yang halus itu tidak mampu menahan, kena ginjal. Kalau udah kena ginjal kita pencemas. Ada orang cerita sama saya sampai 2 tahun kecemasan Ustaz. Tidak tentu Pak, itu berarti HB udah turun betul itu. Kalau kita rasanya sering pencemas, berarti HB turun. Udah dibawa zikir tidak tenang juga, coba belilah obat penambah darah itu supaya mengembalikan
HB walaupun badan kita besar gemuk. Saya kaget rupanya ada yang sampai pencemas sampai 6 tahun dibawanya ke psikiater nggak mau tuh. HB turun tuh. Jadi kalau kita udah merasakan pencemas, rasa-rasa mau mati aja, temenung nengok kawan nangis, nengok apa itu udah mulai itu tuh gejala tuh. Nengok apa aja nangis, sedih, di luar gelisah, sampai di rumah gelisah juga, itu berarti HB udah turun. Udah dibuat zikir nak tenang, belilah obat. Ndaklah mahal loh, 14.000, 17.000. Saya bilang obat nanti masuk di YouTube, sangka orang endorse lah nanti ya. Tanya aja lah. Iya sebab salah kita kalau kita bilang merek tuh susah dia. Nah kemudian selain dampak itu, sebetulnya tubuh kita ini memiliki alarm kalau kita sedang berbohong atau tidak. Dia gelisah, tertekan dia jadinya. Muncul perlahan membuat seorang stres, lalu akan muncul keringat dingin karena dia menyembunyikan kebohongan, takut ketahuan. Ya misalnya nih, dia dipercaya untuk mencari tukang jahit seragam. Itu keliling dia nyari tukang jahit yang mau harganya murah biar dia dapat lebihnya, dan itu dianggap halal. Padahal itu tidak boleh. Pak, berapa jahit satu setel Pak? Sama bahan 165. Komplit tuh Pak? Iya. Jatah dari kantornya nih 350 nih. Bapak tanda tangan kwitansi kosong nih Pak. Itu kan menjelang ketahuan kan cemas jantungnya itu kan, sempat nelfon orang kantor. Itu tuh yang sulit tuh. Makanya banyak orang pensiun sakit jantung karena banyak menyimpan kebohongan. Misalnya besok yang akhwat dapat suami suka menci-menci HP, pasti stres dibuatnya nama perempuan tuh Kapolres kadang-kadang kan, supaya istrinya takut angkat. Jadi kan istri nengok pas masuk telepon kan, Kapolres, udahlah biar aja lah. Tapi kalau berulang-ulang tentu curiga jadinya. Pas suami sedang mandi, angkat aja lah, ngomonglah sopan-sopan sama Kapolresnya. Assalamualaikum Pak, lupa perempuan. Abang ada Kak? Oh kamu istri yang direndamnya HP suami dalam kopi. Rasain lah. Pas suami keluar, mana HP bang? Tuh sedang ngopi sama Kapolres lah. Susah enggak? Bohong itu susah enggak? Susah bohong itu. Jadi kita ini berbohong supaya diterima alasan kita. Jadi kalau alasan yang dicari itu tidak selesai-selesai ya, pasti ada aja terus. Akhirnya kita berbohong. Padahal justru kita berbohong itu masalah baru timbul di diri kita ini. Gelisah kita jadinya berbohong itu. Sampai kita nanti kena mitomania. Kalau udah kena mitomania itu udah halal bohong. Kalau tidak bohong tuh kata-kata badannya. Pokoknya dia harus bohongin orang tiap hari. Pernah ketemu orang mitomania, itu tidak ada takut lagi bohong. Ngomongnya udah tinggi, baru balik dari Hongkong lah hari ini. Dia serius ngomong, kita tahu dia bohong, tapi akhirnya jadi lucu-lucuan. Nah, saya pernah dulu tuh ketemu orang seperti ini, enak ya jadi lucu-lucuan. Jadi sekarang saya tanya kan, waktu itu Presiden Amerikanya kan Bill Clinton kan, waktu tahun itu. Saya tanya sama dia, Bill Clinton apa kabarnya? Agak tidak enak badannya, pede dia ngomong Pak. Jadi apa ya, jadi lucu. Jadi kalau orang udah kena mitomania itu dia pokoknya bohong tuh mesti. Justru nggak bohong tuh nggak enak badan, itu bahaya. Kalau karena sering berbohong, nah itu akibatnya jadinya. Seperti yang pernah saya bilang dulu, istrinya berbohong sama suaminya. Mama di mana mah? Di rumah dong Pak. Mama mana mau keluar tanpa izin Papa. Vikol belum ada lagi. Coba hidupkan blender dulu. Saking curiga disuruhnya istri hidupkan blender. Dirumput. Ya berarti di rumah mama. 2 hari di rumah juga katanya dihidupkannya lagi blender. Hari ketiga gelisah suaminya pulang ke rumah tengok istri tidak ada. Mana mama? Entahlah apa ada 2 hari ini buat blender aja keluar. Lupa dibawa blender tuh keluar. Nah, itu bahaya. Jadi tanamkan di diri kita ini udah, kalau misalnya daripada bohong udah mending diam aja daripada terbiasa kita nanti untuk mencari alasan. Masuk waktu? Udah? Baik. Nanti insyaallah akan kita lanjutkan kembali
bagaimana kisah seorang sahabat Ka'ab bin Malik berani untuk tidak memberi alasan sampai dia dihukum oleh Rasulullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat fillah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, melanjutkan kajian kita kembali. Jadi salah satu sifat orang jahiliyah itu yang positif, mereka menganggap suatu kebohongan itu adalah sebuah kehinaan. Jadi itulah salah satu kelebihan orang jahiliyah. Mereka paling tidak mau berbohong. Kita lihat nih dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Abu Sufyan waktu itu masih kafir. Jadi waktu dia berdagang ke Syam, yang berkuasa di Syam itu adalah Heraklius, raja Romawi. Kemudian apa kata Kaisar Heraklius ini? Aku mendengar ada laki-laki yang mengaku sebagai nabi. Ada enggak pedagang dari Arab yang dekat hubungannya sama laki-laki yang ngaku nabi? Pas Abu Sufyan dengan rombongan ada di sana, ternyata yang paling dekat hubungannya dengan Rasulullah adalah Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan dibawa ke hadapan Raja Heraklius ini. Apa kata Raja Heraklius? Apakah kau yang paling dekat hubungan nasab dengan laki-laki yang mengaku nabi itu? Iya Tuan. Seberapa dekat kamu dengannya? Kata Abu Sufyan, dia adalah anak pamanku. Oh, berarti kau dekat. Aku akan bertanya beberapa hal kepadamu. Maka kata Abu Sufyan, kalaulah bukan bagi kami orang Quraisy kebohongan itu suatu kehinaan, mungkin aku akan berbohong saat ditanya oleh Heraklius. Tapi karena berbohong itu suatu kehinaan bagi orang jahiliyah, ketika ditanya kepada Abu Sufyan, bagaimana nasab laki-laki itu di kalangan kalian? Apakah ia memiliki nasab yang terhormat? Sebetulnya kan bisa aja kan Abu Sufyan bilang enggak. Pokok nasabnya tidak terhormat, keturunannya tidak jelas, tanah anak siapa, dia pokok tahu lahir aja, dia bapak dari mana. Tapi tidak mau Abu Sufyan ngomong gitu. Apa kata Abu Sufyan? Dia adalah nasab terhormat di antara kami. Tidak mau dia bohong, dia memang orang yang terhormat. Apakah di antara kalian ada yang mengatakan dia nabi sebelum laki-laki ini? Kata Abu Sufyan, tidak ada. Baru dia yang mengaku sebagai nabi. Sebelum ini belum ada lagi. Dari mulai Nabi Isa tidak ada yang mengaku nabi. Apakah dia pernah berdusta kepada kalian sebelum dia menjadi mengatakan diri dia nabi? Kata Abu Sufyan, dia tidak pernah berdusta sekalipun walaupun sebelum dia menjadi nabi. Apakah ada ayah atau kakek-kakeknya yang menjadi raja? Kata Abu Sufyan, tidak. Apakah pengikutnya orang terhormat atau orang-orang lemah? Kata Abu Sufyan, orang-orang lemah. Apakah ada yang murtad di antara agama yang sudah memeluknya? Kata Abu Sufyan, tidak. Sebetulnya kalau sempat tadi ditanya, apakah ada orang yang terhormat ikut sama dia? Sebetulnya kan Abu Sufyan bilang aja, ada banyak orang-orang kaya aja yang ikut sama dia. Jadi rupanya Abu Sufyan jujur bilang, orang-orang lemah yang ikut dia. Jadi memang kadang kita kan jadi ukuran, di pengajian tuh orang yang ikut kayak kaya aja semua. Bukan itu patokannya. Kan kadang seperti itu. Pokok orang-orang intelek aja masuk kajian itu kan. Ukurannya kan seperti itu kan. Ternyata dulu yang ikut Rasulullah nggak ada. Pokoknya orang-orang lemah yang ikut. Kemudian apa pertanyaan Heraklius ini? Apakah dia pernah berkhianat? Kata Abu Sufyan, tidak. Dia tidak pernah berkhianat. Dibawanya dagangan kami, dia mau hijrah aja dikembalikannya semuanya melalui Ali. Apakah ia memerangi kalian? Iya. Bagaimana dengan perang kalian? Kadang kami menang, kadang kami kalah. Apa yang diperintahkannya kepada kalian? Ia memerintahkan kami agar menyembah Allah, tidak menyekutukannya, melarang menyembah berhala. Itu larangannya kepada kalian? Iya. Jadi baru dijelaskan oleh Heraklius. Aku bertanya tentang nasabnya tadi.
dia memiliki nasab yang terhormat. Itu memang ciri seorang nabi. Yang kedua, aku bertanya kepadamu, apakah dia ini ada yang mengaku nabi sebelum dia? Kau jawab tidak. Memang betul. Berarti dia seorang nabi. Aku bertanya kepada kalian, pernahkah dia berdusta? Kata kau tidak. Memang itulah seorang nabi. Dia tidak pernah berdusta. Kita kan kadang-kadang pas sudah jadi orang baik, udah hijrah, baru tidak ada berbohong lagi. Sebelumnya entahlah azab orang kalian buat. Sebentar kalian chatting dia pura-pura mengingatkan pengajian, dan jangan lupa ya Ustaz kajian kan terasa kan, kalian itulah. Kemudian aku bertanya kepada kalian, kepada engkau, apakah nenek moyangnya pernah menjadi raja? Kau jawab tidak. Memang seperti itulah ciri-ciri nabi dalam kitab kami, bahwa tidak ada yang menjadi raja nenek moyangnya sebelumnya. Karena kalau memang ada nenek moyang yang menjadi raja, pasti dia ngaku nabi untuk mendapatkan kerajaan nenek moyangnya kembali. Kemudian aku tanya kepadamu, apakah pengikutnya orang-orang terhormat atau orang lemah? Kau jawab orang lemah. Memang itu ciri-ciri yang aku dapatkan di antara ciri para rasul. Karena rata-rata orang kaya tidak mau ikut yang seperti itu. Orang kaya di nabi-nabi sebelumnya pasti menolak semuanya dakwah para nabi. Hanya orang-orang miskin yang sering ikut dari ajakan rasulnya. Apakah pengikutnya terus bertambah? Kau bilang tadi bertambah. Aku bertanya kepadamu, apakah ada yang murtad? Kau bilang tidak. Aku bertanya kepadamu, pernahkah ia berkhianat? Ternyata kau bilang tidak. Apakah dia pernah memerangi kalian? Kau jawab iya. Kadang menang, kadang kalah. Begitulah seorang nabi diuji. Jadi tidak ada diperlakukan istimewa. Nabi itu menang terus saja, hidupnya enak aja, tidak ada. Begitu juga dengan kita. Taat betul kita ibadah, kita tetap diuji. Udah rajin betul kita sholat, kadang buka usaha gagal juga, tidak juga mau maju-maju. Kalau udah kita ikuti aturan semua, kita nonton pula entrepreneurship gitu kan, udah kita amalkan lah, pakai semangat, tidak juga rupanya kan, pakai tepuk tangan pagi lah, pakai apa, tidak juga bisa. Orang kok bisa ya itu, kok orang bisa berhasil, kita kok tidak. Kadang justru pengalaman kita tidak berhasil dan kita tidak berhenti, itulah yang membuat kita nanti berhasil. Sempat waktu itu yang menemukan lampu nih, siapa namanya? Thomas Alva Edison. Berhenti dia ke tes yang ke-900, tidak berlampu kita hari ini. Bayangkan berapa dia ngetes? 900 kali, hampir 1000 baru berhasil bikin lampu. Terbayang tidak kita berapa yang meledak kena mukanya? Ya kan? Pasti ada, betul enggak? Sama kayak kita nengok dibuang sayang kalau di TV-TV itu. Ternyata susah enggak bikinnya? Kita kan lihat yang udah jadi aja kan. Seperti Jackie Chan sampai patah kakinya kan. Jadi tidak ada yang mudah, diulang-ulang, berulang-ulang, tapi dia tetap tidak putus asa. Nah, jadi jangan kita begitu gagal terus kita udahlah enggak usah aja lagi gitu kan. Paling tidak, misal kita gini, kita meminang perempuan, rupa ada 8 kali ditolak. Paling tidak kita sudah punya pengalaman ditolak 8 kali. Itu kan luar biasa tuh, kebal kita dibuatnya kan. Jadi ketika orang cerita, aku udah 2 kali ditolak, aku 8 kali, masih hidup juga aku sampai sekarang. Jadi tidak ada istilah putus asa, itu tidak ada. Kemudian aku bertanya kepadamu, apa yang dia serukan? Kau katakan tidak boleh menyembah selain Allah yang satu, tidak boleh menyekutukannya. Jika apa yang kau katakan benar, maka Nabi itu akan menguasai tempat aku berpijak ini. Karena informasi itu sudah ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Jika yang kau katakan ini benar, kau tidak bohong, dia akan menguasai aku. Jadi sampai di sini riwayatnya itu putus karena Heraklius mengatakan apa? Jika aku bertemu laki-laki itu, akan aku cuci kakinya. Disitulah heboh pemerintahan Heraklius, dan tidak ada riwayat mengatakan apakah Heraklius ini jadi masuk Islam atau tidak. Karena dia janjinya, dia kalau bertemu maka dia akan cuci kakinya. Nah, begitulah dia menghormati Rasulullah SAW.
Nah, kemudian waktu perang Tabuk, nah ini waktu Ka'ab bin Malik akhirnya dihukum oleh Rasulullah. Waktu perang Tabuk ini, perang Tabuk itu perang yang paling sulit di dalam kehidupan Rasulullah, dan itulah perang terakhir yang dipimpin oleh Rasulullah. Keadaan waktu itu betul-betul musim kering, pendapatan kurang, kita itu dalam keadaan susah. Maka Rasulullah mensupport masyarakat, ayo ikut menyumbang dalam perang ini. Nah, di antara yang paling sibuk itu salah satunya adalah Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik itu sampai dia berangkat ke pasar beli perlengkapan untuk perang. Setelah barang dibutuhkannya dia udah beli, kemudian dia rencananya akan menyusul rombongan Rasulullah. Ini udah terbeli barang-barang nih, udahlah besok aja lah berangkat. Orang udah berangkat duluan ke Tabuk. Ka'ab bin Malik tetap tinggal di Madinah. Sampai sudah beberapa hari bangkit malasnya. Unta sedang gemuk-gemuk pula kan. Barang bagus. Mulai dia hilang rasa dia ingin pergi ke Tabuk. Setelah Ka'ab menunda-nunda dalam persiapan untuk berangkat itu, sebetulnya tidak punya alasan untuk tidak bisa berangkat. Cuman karena itulah terhasut oleh kecintaan terhadap dunia. Jadi kadang kita ini udah taat, bisa juga kadang kita melemah jadinya. Jadi kalau misalnya kita ada merasakan ini, kadang iman kita naik, kadang iman kita turun, jangan risau. Jangan sampai itu kita pikirkan betul ya kok kayak gini, betul. Kalau selagi gangguan itu bersifat futur ini parsial. Hanya satu aja, misalnya biasa kita rajin ngaji 1 juz 1 hari, tahu-tahunya bangkit malas untuk ngaji, maka ganti dengan sholat sunat. Pokoknya jangan sampai putus dia. Jadi amalan ini kita tidak bosan jadinya. Jadi kalau misalnya kita hari ini kok malas aku baca Al-Quran ya, mungkin kita ganti dengan membaca kitab hadis misalnya kan. Ada pengimbangnya dari sunnah ke sunnah jadinya. Dia yang bahaya tuh futurnya tuh bersifat semuanya, malas sholat mati ya mati jalan lagi gitu. Tapi kalau masih bersifat parsial, kita bisa ganti dengan amalan lain. Karena kalau kita pikirkan tuh, turun betul aku sekarang kayak mana cara, akhirnya nanti susah kita jadinya. Ganti aja dengan apa yang mood kita hari itu. Aku sholawat aja lah, aku ganti banyak-banyak hari ini. Atau aku baca buku, atau aku sambil kerja aku banyak istighfar aja hari ini, kan bisa kan. Jadi kita jangan sampai mikirin itu, karena semua orang mengalami hal ini. Akhirnya ketika parah betul aku nampak ini susah, akhirnya kita jadi susah jadinya nanti. Nah, Ka'ab ini akhirnya dia malas berangkat, turun iman dia, akhirnya tidak jadi dia berangkat. Dia berpikirnya gini, alah, yang tidak pergi kan banyak, karena orang munafik banyak yang tidak pergi. Jadi yang tinggal di Madinah waktu itu orang munafik, orang tua, perempuan, orang-orang lemah yang tidak bisa ikut perang. Sampai perang Tabuk berakhir, Ka'ab tidak ada. Rasulullah tertanda betul dia Ka'ab. Makanya kalau orang pesta nikah undang kita, datanglah, walaupun kita nganggap alas ramai itu orang tak akan tertanda aku. Ingat enggak, kawan-kawan kita pasti tahu kita tidak datang, betul kan? Jadi jangan salah, tetap tertanda jadinya. Kecuali si amplop ya, itu baru tidak bisa nandakan kan. Tapi kalau orang pasti tertanda jadinya. Nah, Rasulullah tahu kok tidak ada Ka'ab datang-datang. Dah, selesailah perang Tabuk. Semua orang sudah mempersiapkan alasannya. Ada 3 orang sahabat yang sebenarnya rajin ikut jihad, tidak pergi. Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Marara bin Rabi. 3 orang nih tinggal nih. Selebih orang munafik semuanya. Jadi begitu Rasulullah sampai di Madinah, datanglah mereka mengungkapkan uzurnya kenapa dia tidak bisa perang. Rata-rata semua bohong, mengeluarkan alasan. Tapi giliran yang bertiga ini, kan sebetulnya kalau alasan itu kan bisa menyelamatkan diri kita. Makanya janganlah kita suka mengeluarkan alasan. Kenapa saya nggak bisa begini, karena begini, kan klarifikasi kita kadang-kadang jadinya. Lebih baik ya udahlah, kalau memang
bilang aja kalau alasan dicari pasti ada lah. Saya nggak mau beralasan. Nah, itu aja lagi. Karena kenapa orang bisa kita tidak tentu itu pula nanti jadinya kan. Misal orang yang kita tanya nih, kenapa tidak ikut pengajian? Ini payah sekarang nih agak apa, banyak tetangga saya aja kena kemarin tuh udah dites. Saya aja mau isolasi nih. Wah, kira betul-betul kena isolasi nanti baru tahu kan. Gara-gara nggak mau ikut. Karena kadang-kadang omongan ini kan bisa jadi doa ya. Saya ingat dulu waktu di Jalan Paus, apa kata bapak nih? Udah lama aku nggak nengok orang tabrakan di Jalan Paus. Sampai itu dibilang ya, udah lama aku nggak nengok orang tabrakan. Nggak lama sudah tuh tabrakan orang. Panjang umur tabrakan orang. Tahu rupanya siapa yang tabrakan? Adik kandungnya sendiri mati di tempat. Baru temenung dia. Itulah kadang-kadang bahayanya kita mengeluarkan kata-kata. Maka harus sering ngomong orang ganteng betul kok, biar pindah ke kita gantengnya itu. Yang baik-baik aja lah kita omongkan. Jadi itu bisa berbalik kepada kita lagi. Nah, semua yang mengeluarkan alasan kenapa dia tidak ikut perang lah, kenapa beginilah. Tapi giliran Ka'ab bin Malik begitu sampai di hadapan Rasulullah, kau kan sudah beli perlengkapan perang, kenapa kau tidak kau susul? Kata Ka'ab bin Malik, kalau kau seorang raja ya Rasulullah, amat mudah bagiku untuk menipu. Tapi kau seorang Rasul. Jika aku berbohong beralasan saat ini, akan turun wahyu berkenan dengan itu. Aku tidak ada alasannya Rasul. Aku enggan untuk menyusul waktu itu. Maka kata Rasulullah, Ka'ab jujur, pergilah engkau dari sisiku. Kan berat tuh kan, makanya kalau jujur itu seperti orang minum jamu pahit. Makanya orang banyak memilih untuk tidak jujur. Guna kita tidak bohong itu apa? Akan melatih diri menjadi orang yang jujur. Jadi kita takut salah jadinya. Tapi kalau misalnya biasa berbohong, akan muncul kebohongan baru, muncul lagi kebohongan baru. Nah waktu Ka'ab itu tuh disuruh pergi oleh Rasulullah. Pergi, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Mararah bin Rabi' pergi. Hukumannya apa? Selama 50 hari tidak ada satu umat Islam pun yang berbicara dengan mereka. Sedih enggak tuh? Didiamkan ini lain rasanya mah. Mau rasanya dipukul kita ini lagi daripada didiamkan. Asal jumpa kan banyak sekarang tuh di YouTube prank mendiamkan istri seharian. Awak yang baper nontonnya jadinya. Seru-seru daripada nonton TV kadang kan. Enak nengok orang romantis rumah tangga suami istri dikerjainnya istrinya enggak ngomong-ngomong. Memang lain didiamkan, betul enggak? Sempit dada nih kalau kita didiamkan orang tuh. Asal nampaknya. Tentu penasaran, apa salah aku? Enggak mau orang ngomong. Sampai sempit dadanya, sampai turun pengampunan Allah setelah 50 hari. Habis dia sholat subuh, sampaikan kepada Ka'ab bahwa Allah telah mengampuni dia. Waduh, itu baru bahagianya minta ampun. Jadi jujur itu tetap dihukum, tetapi akan melapangkan jiwa. Nah, ini bukti bahwa kalau alasan yang dicari untuk tidak bisa berbuat baik pasti ketemu alasannya. Nah, inilah yang namanya penyakit eksusitis itu. Penyakit bahaya ini, dia tidak menyerang fisik tapi kena. Akhirnya kita jadi rendah diri, bukan rendah hati. Kalau rendah hati bagus. Kalau rendah diri itu antum lah yang jadi apa ya nanti pengurus ini. Aduh, saya ini agak kurang bisa di situ. Akhirnya kita jadi rendah diri jadinya. Tapi coba bisa enggak di sini? Insyaallah bisa. Bisa aja dulu yang penting. Nah, sudah tuh belajar kita di sana, ketemu masalah di mana, masalah di situ kita atasi. Nah, itu lebih bagus sebetulnya. Kalau alasan yang dicari itu rusak hidup kita ini jadinya. Susah sendiri kita nanti ya kalau sering mencari alasan. Nah, kemudian kenapa orang sering membuat alasan untuk mencari pembenaran atas apa yang dia lakukan? Nah, itu sering tuh yang seperti itu. Dia mencari alasan, kenapa kamu pukul dia? Tengok buruk dia sama saya. Nah, itu kan mencari pembenaran sebetulnya itu kan. Itu namanya mencari pembenaran, padahal salah. Ada orang pakaiannya membuka aurat, pakai baju kaos longgar, celana selutut gitu kan. Dia ngomongin perempuan pakaian seksi.
saya memang belum tutup aurat lagi, tapi nak macam dia tuh betul. Jadi seolah-olah dia tuh betul juga emangnya. Itu namanya mencari pembenaran. Sering enggak orang seperti ini kan? Nah, jadi orang sering, padahal dia tuh salah. Itu bedanya kebenaran tuh bisa diuji dengan timbangan syariat, dia benar. Tapi kalau pembenaran itu belum tentu dia benar. Nah, jadi kenapa kau sampai berantem sama dia? Ya aku bantu dia kan. Sudah tuh agak lain dia sama aku. Ya kau ceritakan ke orang tuh, ada aku maksud tuh cerita ke orang tuh bukan apa. Tentunya malu orang itu ya kan. Apa pula salahnya aku cerita, kan aku nak jelek-jelekkan dia. Aku bilang dia payah aja bayar hutang, kan cuma itu aja. Ini jelekkan orang tuh. Nah, ini lagi ada lagi orang yang mencari pembenaran ini supaya dia tidak ingin disalahkan. Jadi akhirnya keadaan yang disalahkan kan. Kenapa kamu tidak hadir di pengajian nih? Itulah Honda dari pinjam ya. Rupanya jam 7 dia baru pulang. Kan masih bisa orang sampai Isya. Apa pula rasa kaki ini ya. Pas ngengkol Honda tuh kilir jempol tuh. Cari pembenaran lah pokok dia nak mau disalahkan. Orang yang mencari pembenaran ini seru ngerjainnya. Seru. Jadi hari itu ada seorang pemuda, dia orang minta tolong sama dia, kamu tolong belikan tisu. Dia pergi, yang dibelinya apa? Susu, warna coklat susunya. Dia gendong lah itu. Sampai tempat ibu tuh, Bu, susunya warna coklat ya Bu ya. Aku bilang kan tisu. Enggak, maksud aku nanya aja Bu, susu ini pesanan orang bawah nih nanti kontak. Kan azab dia enggak jadinya kan, terpaksa harus membeli susu daripada pokoknya aku terlihat pintar, aku terlihat benar. Nah, itulah. Jadi repot itu ya. Kalau cari-cari pembenaran tuh sulit. Aku ini kurang apa lagi, kurang ajar udah sama dia ya, emang kurang ajar lah jadinya. Nah, kemudian lagi kita ingat hadis Rasulullah SAW. Aku akan menjamin sebuah rumah di dasar surga bagi orang yang meninggalkan debat meskipun dia berada dalam pihak yang benar. Jadi waktu itu ada jamaah umroh, dilarang ustadznya, tolong selama menjalankan ibadah umroh jangan ada yang ngerokok. Jadi rupanya ada yang sembunyi-sembunyi merokok. Kalian kan tadi bilang dalam umroh ini kita tidak ada yang merokok. Ustaz, kami ingat hadis ini Ustaz, lebih baik meninggalkan debat Ustaz. Allah akan memberikan rumah di dasar surga. Itu supaya terlihat benar kan. Kami tidak ingin berdebat sekarang nih Ustaz. Jadi kami kan udah sembunyi kami ini. Ya. Apa kata Ustaz nih, syukurlah aku bilang cuma tidak boleh. Kalau sempat waktu itu aku bilang boleh, mungkin di mana-mana dia merokok, tapi jadilah dialah sembunyi dia. Kemudian apalagi kata Rasulullah, dan aku menjamin sebuah rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meski dalam keadaan bercanda. Jadi ternyata berdusta dalam bercanda itu juga tidak dibolehkan. Apakah ini yang candaan seperti apa yang dianggap berdusta itu? Misalnya kita ngomong nih ke anak-anak, ini aku jujur sama kau ya, kau ini anak dapat sebetulnya, anak pungut. Itu kan berdusta kita tuh kan, beda sama prank. Tapi kalau udah seperti itu kan sedih nggak hati orang jadinya. Aku sempat dengar mamaku ngomong sama bapak, kita balik kan jalan ke orang tuanya. Akhirnya terdiam aja anak tuh kan. Itu baru aku bilang, kami bohong, nggak boleh. Jadi kan banyak orang yang bercanda seperti ini, itu bahaya tuh, itu berdusta. Kemudian, dan aku akan menjamin sebuah rumah di bagian teratas surga bagi orang yang membaguskan akhlaknya. Nah, inilah akhlak yang harus kita baguskan nih. Pokoknya terdengar ada pengajian dimanapun, jangan malas untuk datang. Dilawan rasa malas itu. Karena memang sekarang ini kondisi seperti ini memang agak berat orang untuk datang kan. Memang bahaya, memang naik terus kan. Naik terus yang sembuh itu maksudnya, yang sembuh kan ya. Cuman terus angkanya ditambah terus jadinya, tentu ngeri bentuknya kan. Cuman itu risau orang jadinya. Mau datang ke pengajian masjid tidak beralas, pulang pengajian masuk angin, kembung perut kan. Jadi makanya
Standby kan terus bawa sejadah pokoknya, di mana aja bawalah sejadah. Jadi kita kalau duduk macam ini pasti gembung perut nanti. Bentar lagi tuh bau-bau busuk nih, ada yang kentut itu, ada tahan lah, ada kamek dan lahan kan, lupa keluar juga. Nah yang terakhir, orang suka beralasan itu karena tidak ada niat sama sekali. Jadi dibuatlah alasan. Misalnya kalau karyawan, kenapa kamu tidak melakukan seperti yang saya anjurkan? Terlalu rumit dengan cara yang seperti itu. Itu namanya memang tidak ada niat untuk melakukan. Akhirnya dia membuat kata-kata yang seperti itu terlalu rumit. Nah, inilah yang harus kita buang, sifat-sifat Bani Israel yang ada dalam diri kita. Jangan suka mencari alasan untuk tidak mau berbuat kebaikan. Pas tidak ada acara, pengen mengadakan acara deh. Rindu betul kita ya. Kalau ada pengajiannya, begitu ada pengajian di sana. Orang Covid ya. Baik, sampai di sini. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ada pertanyaan dari ikhwan, akhwat, ditulis atau tidak? Yang penting semangat aja macam ini. Mau berapa orang aja tidak ada masalah. Di Foda marah hampir sama kamera, saya ceramah hari itu. Berdua sama kamera nih kan. Orang tahu mau mana begini. Masih mending nih. Untung udah biasa ya. Jadi santai aja. Tidak ada masalah. Ada yang bertanya? Silakan. Tidak ada? Baik, kita tutup kajian kita ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf atas candaan yang tidak pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.